Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Cynthia Nur Auliansah dari kelas 1G. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan artikel dari kelompok 4 yang membahas tentang Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Bantuan ini mencakup berupa kartu yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan anak-anak seperti buku, seragam sekolah, dan sepatu. Ketidaksetaraan dalam pelaksanaan KIP menjadi permasalahan bagi pemerintah dan pendidikan tinggi di Indonesia. Masalah ini muncul karena pelaksanaan KIP tidak sesuai dengan pemerintah di beberapa tingkatan atau di beberapa daerah. Pengelolaan data siswa yang diterima KIP seringkali membuat bingung. Data siswa seharusnya bersifat privat, namun mereka seringkali menjadi bahan pemberitaan secara tidak sah. Ada diskriminasi sosial terhadap siswa yang mendapatkan KIP. Juga menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Ada beberapa permasalahan terkait implementasinya di Indonesia. Beberapa permasalahan sering muncul adalah ketidakmeratan distribusi, kurangnya informasi dan kesadaran, penyalahgunaan dan kecurangan, ketidakpuas dan ketidakpercayaan. Yang terakhir ada rendahnya kualitas pendidikan. Yang A yaitu tujuan program Kartu Indonesia Pintar. Meningkatkan akses bagi anak yang kurang mampu untuk mendapatkan layaknya pendidikan sampai lulus. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Yang terakhir ada menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan atau peserta didik putus sekolah tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layaknya pendidikan di sekolah. Yang B ada prioritas sasaran penerima. Peserta didik memiliki KIP. Peserta didik dari keluarga miskin atau dengan pertimbangan khusus, seperti peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH, peserta didik dari pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, peserta didik dari yang berstatus yatim piatu atau yatim atau piatu dari sekolah atau panti asuhan atau panti sosial. Peserta didik yang terkena dampak bencana, kelainan fisik seperti didik inklusif, korban musibah dari orang tua PHK di daerah konflik, dari keluarga
terpidana berada di lapas. Yang terakhir ada peserta dari lembaga khusus atau satuan pendidik non-formal lainnya. Yang C, persyaratan penerima. Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima KIP dapat diusulkan dari syarat sebagai berikut, yaitu peserta didik pendidikan non-formal, terdaftar sebagai pendidik tidak di sekolah, terdaftar dalam dapodik sekolah. Yang kedua, peserta didik lembaga pendidikan non-formal, terdaftar dalam dapodik satuan pendidikan non-formal. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa program Kartu Indonesia Pintar merupakan program yang direncanakan khusus untuk membantu anak dari keluarga yang kurang mampu agar tetap mendapatkan layaknya pendidikan sampai lulus. Pendidikan menengah atau sederajat, dan juga di perguruan tinggi. Selain itu, bantuan Kartu Indonesia Pintar ditujukan untuk membantu meringankan biaya persoal pendidikan, mencegah agar siswa tidak putus sekolah, serta mendorong siswa putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan dari satuan pendidikan formal maupun non-formal. Bantuan ini diberikan berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai biaya pendidikan, seperti biaya sekolah, seragam, buku, sepatu, dan alat tulis. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau banyak kesalahan atau salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.